atas nama Carmila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelompok 2 semester 2. Tujuan saya untuk membuat video kali ini guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, yang saya akan bahas di sini adalah ta'rifu ilmu hadis. Definisi ilmu hadis. Anna ilmu hadis huwa ma'rifatu qawaidu lati bitawassalu biha ila ma'rifati rawi wal marwi. Sesungguhnya ilmu hadis adalah pengetahuan kaidah-kaidah yang tercapai dengannya kepada pengetahuan rawi meriwayatkan dan diriwayatkan, yaitu hadis. Qala ba'duhum ilmu biqawanina yu'rafu ihwalis sanadi wal matsni. Dan berkata sebagian mereka, dia adalah ilmu tentang konun-konun, bisa juga diartikan dengan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan-keadaan matan dan sanad. Syarahut ta'arifu, penjelasan definisi hadis ta'rif. Amma sanadu, adapun sanad, fahuwa silsilatur rijal al-muwassilati lil matsni. Adapun sanad adalah mata rantai para perawi yang menyampaikan kepada matan. Wa amma al-matan, adapun matan, fahuwa man taha ilaihi sanadu min kalami. Adapun matan adalah apa yang berhenti kepadanya kalam atau pembicaraan. Wa misal zalik, contohnya ma akhrajahu al-Bukhari fi sahih, yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Bab kaifa kana bada'u ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana yang permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana al-Hamidi Abdullah ibnu Zubair, berkata Imam Bukhari telah menyampaikan kepada Humaidi Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan, menyampaikan kepadaku Sufyan. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansar, menyampaikan kepadaku Yahya bin Sa'id al-Ansar. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimiyah, berkata telah mengkabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'al Qah ibnu Waqqas al-Laits, beliau mendengar Al-Qamah bin Waqqas al-Laits yaqulu sami'tu Umar ibnu Khattab, beliau berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar, di atas mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in wa nawa. Hanya saja amalanmu tergantung niat, dan hanya saja setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang berhijrah karena dunia, yusibuha auliya amratihi yankihuha, atau harta yang ingin dia capai, atau perempuan yang ingin ia nikahi,
wa hijratuhu ila ma hajira ilai. Maka hijrahnya bergantung apa yang ia hijrahkan. Adapun sanad menurut bahasa ialah sandaran, dan sanad menurut istilah ialah silsilatur rijalu al-muwassalatu lil matan, ialah rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis. Dengan kata lain, sanad ialah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari sahabat hingga hadis tersebut sampai kepada kita. Dan selanjutnya yaitu matan. Matan menurut bahasa ialah tanah yang keras dan tinggi, sedangkan menurut istilah matan adalah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami, yaitu kalimat yang sesudah sanad pada sesuatu hadis itu disebut dengan matan, atau dengan kata lain matan itu artinya isi daripada suatu hadis. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit tentang hadis atau definisi hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hadis. Hadis menurut bahasa ialah al-jadid atau sesuatu yang baru. Hal ini lawan kata dari al-qadim, yaitu sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah adalah sumber hukum ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, ucapan, dan perbuatan. Yang pertama itu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dan para perawinya itu berkualitas dan tidak lemah. Sanad dan matanya itu tidak terdapat syadz dan illat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan itu kurang lebih sama seperti hadis sahih, yaitu bersambung sanadnya, para perawinya berkualitas dan tidak lemah. Hanya saja yang membedakan yaitu hafalan para perawinya tidak sekuat dengan hafalan perawi hadis sahih. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif di sini adalah hadis yang lemah. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun para ulama berpendapat bahwa hadis dhaif ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum jika kekuatan hadis ini tidak terlalu lemah. Wallahu a'lam. Jadi dapat didefinisikan bahwa hadis yang dapat dijadikan sumber hukum ialah hadis sahih dan hadis hasan, karena pada hadis ini itu adalah hadis yang kuat, jadi dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Baiklah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.